datang di video kita. Kami dari kelompok 1. Di spesial video ini kita akan membahas seberapa pentingkah riset dan evaluasi dalam dunia PR. Menariknya, di video kita nggak hanya bahas satu jurnal saja. Kita membawakan 4 jurnal yang dimana kami individu membaca satu jurnal dan akan mereview di video kali ini. Dan kita mau lihat sebenarnya seberapa penting sih riset dan evaluasi di sebuah perusahaan. Mengapa riset dan evaluasi ini menjadi masalah yang sampai saat ini masih dibicarakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Arya Widi Pratama. Nama saya Fidula Rika Adiko. Saya Stefani Diana. Saya Cika Putri. Kita akan lanjut. Mulai. Pertama nih, mau jurnal siapa dulu yang akan kita bahas? Bisa ke jurnal aku dulu kali ya. Karena jurnal aku sendiri ini itu judulnya Research and Evaluation in Strategic Communication. Jadi si Grace dan kawan-kawan ini mau gue jelasin kalau research itu adalah fondasi utama dari strategi komunikasi sendiri. Dalam praktiknya, research itu berfungsi untuk membantu organisasi untuk memahami situasi, untuk bisa juga nentuin arah mau kemana sih komunikasinya, atau bisa melihat apakah komunikasi ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak. Dampaknya juga cuma yang sebatas penjualan atau keuntungan, tapi juga membahas dampak tetapi dari sisi lain juga seperti kepercayaan, reputasi, dan hubungan dengan publik. Dan di sini kita bisa lihat ya, kalau research itu sepenting itu karena komunikasi itu harus by data, nggak bisa cuma asumsi. Karena kalau nggak ada data kan jadi cuma asumsi ya. Sedangkan komunikasi yang terintegrasi itu harus pakai data supaya terarah. Kalau dari kalian ini ada yang berkesinambungan sama jurnal aku? Pas banget di jurnal aku membahas riset juga. Ini jurnalnya. Jadi di jurnal ini tuh dia menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Jadi si penulisnya ini tuh mewawancarai sekitar 32 praktisi PR di beberapa kampus dan di beberapa perusahaan BUMN. Jadi pertama nih, siapa yang jadi prioritas mereka? Menariknya kalau di kampus, media massa itu menjadi target nomor 1. Sedangkan kalau di perusahaan, media massa itu ada di nomor 2 setelah pimpinan. Jadi PR perusahaan itu fokus utamanya adalah bikin pimpinannya itu senang dulu. Nah, untuk poin keduanya di jurnal yang aku baca ini, mana cara PR mendekatkan kepada jurnalis. Ternyata di Indonesia sendiri ini masih kental dengan amplop, kayak amplop gitu, power atau nggak enak gitu. Banyak praktis PR di perusahaan itu lebih milih kayak makan siang, terus ngajak jalan-jalan si jurnalis dan keluarganya. Tujuannya biar apa? Jujur, tujuannya supaya wartawan tuh ngerasa segan lah ya pasti ya, kayak gak enak kalau misalnya mau memberitakan buruk tentang perusahaannya, pasti kayak ada rasa gak enak. Jadi fokusnya itu bukan bangun hubungan. Nah, terus poin ketiganya, di jurnal ini nemuin kalau ternyata banyak praktisi PR itu ngerasa males untuk riset. Alasannya tuh pasti ada beragam, entah PR yang gak punya skillnya, atau PR yang takut ketahuan gak berhasil dalam menjalankan sebuah program. Kira lebih milih itu pakai intuisi atau melihat kayak seberapa ramainya daripada melihat hasil dampak dari program tersebut. Jadi berkesinambungan dengan jurnal Mbak Syifa sendiri. Kalau kamu sendiri gimana? Nah, kalau dari jurnal aku itu dia ngejelasin nih kalau di akhirnya tuh masih kayak terlalu tergantung sama media monitoring. Terus juga banyak juga yang melakukan kalau misalkan banyak hambatannya nih, kayak keterbatasan anggaran juga, terus ada tekanan waktu, sama kurang pengetahuan teknis nih soal riset. Sama kebanyakan tuh bos-bos itu lebih suka pakai yang ada fisik gitu, kayak briefing
mereka juga menghitung PR value beserta advertising value-nya. Terus juga kayak yang tadi Arya bilang, kalau misalnya sistemnya itu masih kuno, bener banget ini yang dikeluhin banget sama PR praktisi Malaysia, kalau misalkan alat yang ada untuk evaluasi sistem ini itu kuno, karena gimana ya, misalnya ada berita negatif gitu kan, apakah nilai PR yang akan menjadi minus kan belum tentu juga kan. Betul. Nah itu sulit banget diukur kalau cuma pakai sekedar angka. Mereka merasa bahwa mereka ini butuh analisis yang lebih mendalam soal tonalitas dan juga sentimen publik. Tapi balik lagi, manajemen itu sering banget ngerasa keberatan karena biayanya yang terlalu mahal. Jadi kalau misalnya aku tangkap dari semua jurnal yang kita baca tuh, kalau PR tuh masih fokus ke hal yang mudah diukur ya teman-teman. Padahal udah jelas kalau di semua jurnal itu dampak ke publiknya itu paling penting, nomor satu. Tidak hasil output, tapi outcome-nya. Apa dampaknya kepada publik tersebut. Berarti masih ada gap teori dengan praktiknya sendiri ya. Menurut aku juga ini kayak menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya di individu. Sistematisnya seperti apa, itu paling perlu dibenahi teman-teman. Bener banget tadi yang Arya bilang, kalau misalnya itu yang di salahnya tuh ada di sistemnya kan. Cuma sebenarnya terlepas dari sistemnya, seperti yang Arya udah sampaikan juga tadi, kalau misalnya masih ada beberapa PR yang gak enakan, ngasih amplop, ngasih ini, ngasih itu buat jurnalis, buat nutupin apa yang lagi terjadi di perusahaan mereka. Jadi intinya tetap kita harus benerin diri masing-masing dulu, baru kita bisa lanjut ngebenerin sistemnya. Dan selama itu belum berubah, PR akan sulit membuktikan kontribusinya secara strategis. Jadi ya bisa kita rangkumkan dalam video ini, evaluasi riset dan evaluasi itu adalah nomor satu paling penting banget teman-teman. Dan juga karena kita calon-calon PR ya, dari jurnal ini kita bisa belajar dan mengambil gap-nya untuk pelajaran kita ke depannya. Mungkin kita sebagai calon PR, calon PR ya. kedepannya bisa. kita bisa beralih ya dari bukan sekedar aktivitas aja, jadi menjadi dampak yang baik kepada masyarakat. Kita bisa ngasih dampak mau buat masyarakat atau buat perusahaannya itu sendiri. Betul teman-teman. Karena komunikasi yang baik itu bukan cuma yang terlihat teman-teman, tapi juga mempengaruhi dan memberikan dampak yang baik dan membawa perubahan yang baik. Oke, sekian itu yang dapat kita bahas di video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, bisa banget di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you di video berikutnya. Bye.